Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rangga, NPM 2021020288. Saya dari kelas HTN semester 3 kelas C dengan matkul Hukum Perdata. Dari sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Hervin untuk membuat ringkasan melalui video yang ada dari materinya beliau. Baik, perkawinan dalam hukum Islam. Pengertian: nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk memperbolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Israh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk atau mitsaqon walizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum. Dasar-dasar hukumnya ialah terdapat di firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu an qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral isbab amanas ta'amankum alba atafanit tazawwaj fa innahu aghdal nasiri wa ahsanul fajri wa man lam yastati falyasbisawm fa inna lahu waja matqulu alaihi, yang artinya dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat. Dari hadis riwayat Jamaah. Nah, rukun dan syariat dan syarat-syarat nikah. Rukun nikah itu ada 5, yakni 1. Mempelai, harus adanya mempelai laki-laki, harus adanya mempelai perempuan, dan harus adanya wali, dan harus adanya 2 orang saksi laki-laki, dan juga ada ijab dan qabul. Syarat-syarat nikah. Syarat mempelai laki-laki: 1. Tidak ada hubungan mahram dari calon istri. 2. Kemauan sendiri atau merdeka. 3. Jelas identitasnya. 4. Tidak sedang menjalankan ikhram. Syarat mempelai perempuan: 1. Tidak ada halangan syar'i. 2. Tidak berstatus istri yang masih sah. 3. Tidak ada hubungan mahram. 4. Tidak dalam keadaan iddah. 5. Kemauan sendiri atau merdeka. 6. Jelas identitasnya. 7. Tidak sedang menjalankan ikhram. Syarat-syarat wali: laki-laki, balik, sehat, akal, tidak dipaksa, adil, dan juga tidak sedang ibadah ikhram. Syarat saksi: 1. Harus laki-laki, 2. Balik, 3. Sehat akalnya, 4. Adil, 5. Mendengar dan melihat, 6. Tidak dipaksa, 7. Tidak sedang ibadah ikhram, 8. Paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul: 1. Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, atau syarat ketat, keduanya harus mumayyiz. 2. Dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. 3. Keduanya tidak boleh kontradiksi. 4. Ijab dan qabul melakukan lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Nah, perkawinan dalam hukum
hukum KUHP Perdata. Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH berdasarkan monogami dan berlaku mutlak. Artinya setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUH. KUH memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan. 2. Pasal 126 KUH. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum atau syarat hukum dari KUH. 3. KUH tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sah perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 181 KUH, di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan di hadapan pegawai catatan sipil. Di dalam KUH, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan. Larangan perkawinan. Perkawinan dilarang antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, atau ke dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan terdapat di pasal 30 KUH. Ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, atau antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu laki saudara yang terdapat di pasal 31 KUH. 2. Kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzina oleh putusan hakim yang terdapat dalam pasal 32 KUH. Dan terakhir, mereka yang memperbarui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun, atau dalam pasal 33 KUH. Pemberitahuan, pencatatan, dan pengumuman perkawinan. Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak yang terdapat di dalam pasal 50. Pemberitahuan ini harus dilakukan baik sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami istri. Dan tentang pemberitahuan itu oleh pegawai catatan sipil harus dibuat sebuah akta yang terdapat di pasal 51 KUH. Sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai catatan sipil harus menyelenggarakan pengumumannya dengan jalan menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama daripada gedung dalam mana register catatan sipil diselenggarakannya. Surat itu harus tetap tertempel selama 10 hari. Pengumuman tak boleh dilangsungkan pada hari Minggu atau hari Tahun Baru, hari Paskah, hari Natal, dan hari Mikraj Nabi. Surat itu berisi yakni nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal calon suami istri, dan jika salah seorang keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami istri terdahulu, hari, tempat, dan jam pengumuman berlangsung. Kemudian surat itu ditandatangani oleh pegawai catatan sipil. Dan terakhir, jika kedua calon suami istri tak mempunyai tempat tinggal dalam daerah pegawai catatan sipil yang sama, maka pengumuman harus dilakukan oleh pegawai catatan sipil tempat tinggal masing-masing pihak yang terdapat di pasal 53 KUH. Pengumuman hanya berlaku selama 1 bulan, dan apabila waktu itu tidak dilangsungkannya perkawinan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan lagi. Dan untuk itu pengumuman harus diulang sekali lagi dalam pasal 57 KUH. Pada asasnya, suatu perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan dalam pasal 100 KUH. Hak kewajiban suami istri. Menurut KUH, hak dan kewajiban suami istri antara lain sebagai berikut. Suami dan istri harus setia dan tolong menolong. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama. Suami tidak diperbolehkan memindah-tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa sepersetujuan si istri. Setiap istri harus tertunduk dan patuh kepada suaminya. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya. Bantuan si suami kepada istrinya tidak diperlukan apabila istri dituntut di muka hakim karena suatu perkara pidana, dan atau si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan yang ada di dalam pasal 111 KUH. Nah, di dalam tadi yang
hak dan kewajiban suami istri itu terdapat dari pasal 103 KUHP sampai dengan pasal 118 KUHP. Dan itu pun beda-beda, ada yang dari pasal 106 ayat 2 KUHP, 106 ayat 1 KUHP, dan 105 ayat 4 KUHP, dan lain-lain. Dan maka dari itu, sekian, terima kasih untuk presentase membuat tentang video tentang nikah kawin ini dalam segi hukum perdata. Maka dari itu, saya dari Muhammad Rangga dengan nomor NPM 2021 mengucapkan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.